Halo Rek, aku Rangdarjo. Ya apa kabarmu? Tak doakan kalian selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini aku mau sharing mengenai peralatan apa dan perlengkapan apa yang biasanya aku gunakan sebagai seorang content creator pemula dalam membuat video daily vlog maupun motovlog. Yang pertama, yang pasti adalah alat untuk merekam video, Rek. Jadi alat untuk merekam video itu sebenarnya macam-macam. Mulai dari kamera mirrorless, kemudian ada handycam ya kalau ada zaman dulu handycam, sampai kemudian yang paling sederhana itu adalah handphone. Nah, di sini salah satu yang aku pakai itu adalah handphone, Rek. Jadi di sini handphoneku ini handphone biasa, Xiaomi Mi 8 SE tahun 2018, Rek. HP lama, hampir 3 tahun yang lalu ya. Tapi syarat yang paling penting menurutku kalau untuk menggunakan sebuah HP sebagai alat untuk merekam video daily vlog itu adalah pertama minimum dia punya resolusi Full HD untuk merekam video. Yang kedua dia punya electronic image stabilization. Jadi dengan adanya dua hal ini akan membuat video kalian itu tampak jernih, bagus, dan stabil karena tidak bergoyang-goyang. Jadi dengan HP kalian sudah bisa memulai seperti aku untuk menjadi content creator pemula ya, seperti itu. Terus berikutnya yang kedua, kita butuh alat untuk menempatkan HP kita sehingga kita bikin daily vlog itu tangan kita nggak kesemutan, Rek. Nah kebetulan yang aku punya ini adalah Gurita tripod. Jadi mungkin yang kita tahu selama ini itu adalah Gorilla tripod ya. Nah Gurita tripod ini itu lebih sama fleksibelnya, jadi dia bisa ditekuk-tekuk seperti ini. Terus dia bahannya ini dari karet ya, enak dipegang. Terus di atasnya ini ada roller untuk menyeting lebih kenceng atau lebih kendor dari holder yang ada di atasnya. Nah, di sini nanti untuk menempatkan HP kita. Nah, untuk menempatkan HP kita di sini itu kita juga butuh sebuah holder ya. Holdernya itu adalah yang seperti ini. Nah, ini adalah holder HP yang paling sederhana dengan bahan dari plastik dan besi sebagai pengikat di atasnya. Terus ada karet di atasnya ini untuk menarik besi tersebut, sama ada busa sebagai penampang HP-nya. Nah, untuk kedua item ini itu aku beli murah aja. Kalau yang ini kan 5.000 ya, atau mungkin bisa di bawah itu, mungkin sekitar 4.000 3.000. Kalau untuk guritanya waktu itu aku beli masih awal-awal keluar sekitar 130.000. Mungkin kalau di online store itu bisa sekitar 50.000 udah dapat. Nah kemudian selain HP, holder dan tongsis yang sudah kita bahas sebelumnya, kan aku juga bikin video tentang motovlog ya, naik sepeda motor. Nah itu aku juga memerlukan peralatan tambahan, Rek, untuk melakukan perekaman video. Kita perlu menyediakan namanya action cam, Rek. Nah ini action cam yang aku punya adalah merek Xiaomi Seabird. Jadi action cam ini tuh bisa lebih leluasa dan fleksibel ditaruh di mana saja. Kalau yang aku beli ini harganya waktu itu kurang lebih 1.150.000. Dan untuk resolusinya ya sama seperti handphone tadi, minimum dia bisa melakukan perekaman Full HD atau bahkan bisa lebih 4K. Nah kebetulan ini sudah bisa 4K HDR ya. Jadi aku biasanya kalau motovlog itu pakai action cam ini. Nah untuk spesifikasi action cam ini akan aku berikan video terpisah nanti ya. Untuk menunjang penggunaan action cam ini kita membutuhkan beberapa peralatan, Rek. Alat pertama yang kita butuhkan adalah strap. Jadi aku di sini punya beberapa strap yang biasanya aku pakai ya, dan yang jarang aku pakai. Jadi pertama ada mount strap untuk tangan. Nah ini bentuknya seperti ini, Rek. Jadi terbuat dari bahan kain kombinasi gitu ya, empuk, nyaman dipakai. Dan cara memakainya kurang lebih seperti ini. Nanti posisi kameranya itu ditempatkan di atas sini, Rek. Tapi untuk mount strap yang untuk tangan ini jarang aku pakai, karena ketika aku pakai untuk naik motor ya, posisinya kan ada di handle motor, dan motorku kebetulan motor cowok. Waktu itu juga aku pernah nyoba di Vespa,
kesimpulannya adalah terlalu bergetar karena dekat dengan stang motor yang kita kendarai, dan getarannya di stang motor itu kan cukup kerasa. Jadi kalau menurutku untuk mount strap di tangan ini lebih cocok dipakai kalau kita ngevlog di atas sepeda ontel contohnya. Kalau misal kita daily vlog juga nggak mungkin, karena posisinya nggak mungkin kita ngerekamnya seperti ini kayak orang mau nonjok gitu kan. Strap berikutnya yang aku punya itu adalah mount strap untuk chest atau untuk dada. Jadi mount strap untuk chest ini terbuat dari bahan plastik, tapi insya Allah ini ya cukup kuat ya selama kita nggak jungkir balik gitu aja. Terus ada sabuknya yang melingkar di dada sampai kemudian di punggung yang kita jepitkan seperti ini. Nah, posisi action camnya itu ada di atas ini, jadi lurus di dada. Nah, ini biasanya aku juga pakai di motovlog, dan kemarin ketika aku vlog San Mori dengan teman-teman Vespa itu aku pakai. Tapi juga ini nggak begitu cocok kalau untuk motovlog sebenarnya, karena menyorotnya kamera itu jadinya lurus dengan arah dada kita, Rek. Kalau kemarin aku coba di Vespa itu yang tersorot lebih ke arah speedometer dan panorama yang ada di atas gitu kan. Ya jalannya masih kelihatan ya jalannya sama suasana yang ada di sekeliling, tapi kurang begitu luas gitu loh. Cuman kalau dipakai daily vlog malah lebih cocok kayaknya, karena kan seru gitu, misal jalan-jalan kemana terus kemudian bisa nyorot yang ada di depan, itu lebih cocok sih. Apalagi kemarin tak pakai di CBR ya, di Vespa aja udah nggak begitu kelihatan. Di CBR itu juga sorot kameranya jadi lebih mengarah ke tangki sama speedometer gitu kan, meskipun jalannya juga masih sedikit kelihatan gitu kan dibandingkan saat dipakai di Vespa gitu kan, jadi lebih sedikit kelihatan kayak gitu. Itu untuk strap yang dipakai di dada. Strap berikutnya adalah mount strap yang dipakai di helm. Jadi ini adalah strap yang paling aku sering pakai, dan ini adalah strap yang paling cocok ketika digunakan di motovlog, karena posisinya kamera action cam itu berada di atas ini, sehingga bidang untuk perekaman videonya itu lebih luas, jalannya lebih kelihatan, langitnya lebih kelihatan, seperti itu. Untuk penempatannya ini ditempatkan di helm full face ya, jadi untuk pakai strap ini kita harus pakai helm full face, dimana strap ini dipakai di depan mulut, kemudian ditali seperti ini, ada 2 tali. Terus bahannya ini dia pakai plastik yang insya Allah lumayan kuat ya, lumayan kuat, dan ini bisa jadi pilihan kalian sebagai motovlog pemula ya, kalau misal mau menggunakan action cam untuk merekam video. Oh ya, di sini aku lupa ya ngasih rentang harganya juga. Kalau untuk strap yang di helm ini kemarin aku beli kurang lebih sekitar 50 ribuan. Terus kalau untuk strap yang di dada ini harganya itu 70 ribu, tapi berhubung aku dapat kayak free bayar di Tokopedia, jadi aku bayar 0 rupiah. Terus untuk strap yang di tangan ini itu aku beli sekitar 28 ribu. Nah, selanjutnya selain strap ini, untuk memasang action cam ini sebagai sarana merekam di motovlog, kita juga perlu yang namanya mounting rack. Kenapa kita perlu mounting? Karena di sini seperti yang kita tahu ya, di 3 strap ini itu semuanya itu tidak memiliki colokan untuk disambungkan ke ulirnya action cam ini, Rek. Jadi kita harus punya mounting biar action cam ini bisa terhubung dan disambungkan ke masing-masing strap ini. Nah, mountingnya itu seperti apa? Jadi di sini aku punya 2 mounting seperti ini. Jadi ini kita sambungkan ke action camnya, terus kita kemudian sambungkan ke mounting ini, kita sambungkan ke strapnya. Nah, kita juga perlu satu alat lagi, ini aku bilang baut lah ya bautnya seperti ini. Jadi
dengan adanya alat-alat ini kita sudah bisa mulai melakukan motovlog. Nah, terkait dengan mountingnya ini kita punya dua macam ya. Jadi yang satu ini harganya 20.000, ini juga sama 20.000. Jadi sama-sama 20.000. Kalau yang ini lebih tegak. Nah, kalau yang ini dia memanjang ke depan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau aku lebih memakai yang ini Rek untuk mountingnya, karena sepertinya juga lebih kuat dari segi ulirnya. Kalau ini kan dia kayak ringkih gitu kan. Dan juga setelannya kurang fleksibel dibandingkan ini Rek. Seperti itu. Nah, selain mounting dan juga strap, kita juga bisa memasang action cam kita itu untuk merekam video di posisi lain. Jadi di sini aku punya, bisa dikatakan mounting juga ya. Ini adalah mounting yang kita taruh di atas helm atau kemudian di bodi motor, bodi mobil dan sebagainya, macam-macam. Ada dua macam, yang kotak sama yang agak oval seperti ini. Nah, untuk merekatkan ini ke bidang tersebut kita perlu namanya solasi 3M ini. Jadi ini kekuatannya sangat bisa dibuktikan. Jadi kita taruh aja di atas helm misal atau di bodi motor. Nah, terus kemudian kita perlu mounting khusus untuk menempatkan action cam kita. Nah, mounting ini itu bentuknya seperti ini. Ini harganya kurang lebih 20.000 sama. Yang ini tadi juga sekitar 20.000, ini dapat dua sama stiker 3M nya ini ya. Nah, kita tinggal memasangkan aja di sini. Terus sama seperti yang tadi, kita pakai mounting salah satunya untuk disambungkan ke sini sehingga bisa menancap di atas helm. Jangan lupa pakai ulirnya seperti ini. Gini ya. Nah, di situ nanti kita udah bisa memasang action cam kita Rek. Seperti itu. Ada satu lagi mounting yang lupa aku kasih tahu Rek. Jadi ini mounting terakhir ya yang aku punya. Jadi modelnya nggak seperti yang lain. Ini ada lubang, bukan buat sini ya. Jadi lubang ini tuh untuk nyambung ke tongsisnya tadi, yang tongsis gurita. Terus kemudian kita tinggal memasangkan mounting yang untuk ke action cam-nya seperti ini. Nah, jadi sebenarnya sih kalau tanpa mounting, kalau mau dipasang ke tongsisnya itu nggak masalah, karena kan di action cam-nya ini sudah ada ya ulirnya, jadi tinggal tancepin aja. Cuman ini berguna ketika action cam kita itu memakai peralatan yang satu ini Rek. Nah, bagian paling penting yang menurutku ya dari perlengkapan untuk menjadi motovlog pemula itu adalah mic eksternal Rek. Jadi mic eksternal itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi kabel panjang biasa yang ada busa-busanya ini untuk memfilter suara. Terus dia itu pakai jack 3,5 inch yang disambungkan ke konektor cuttingnya untuk masuk ke jack 3,5 ya. Oke Rek, sekian dulu untuk sharing mengenai peralatan dan perlengkapan yang aku pakai sebagai konten kreator pemula dalam merekam video, baik itu daily vlog dan motovlog. Mungkin bagi teman-teman yang sama-sama punya pengalaman sebagai konten kreator pemula dengan berbagai macam dramanya, bisa di-share di sini peralatan apa aja yang dipakai, atau mungkin ada yang mau tanya-tanya, silakan, insya Allah aku jawab sesuai dengan kemampuanku. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ternyata ada satu peralatan untuk ngevlog yang masih terlupa rek, belum aku sampaikan. Jadi aku juga sering merekam untuk car vlog ya, yaitu vlog untuk di mobil terkait dengan arah jalan. Nah, alat yang aku punya ini adalah car holder. Jadi car holder ini itu aku beli seharga 30 ribuan. Ini tuh bahannya dari plastik ya, tapi plastiknya solid banget dan kelihatan kuat. Nah, untuk pemasangannya sendiri itu di media kaca mobil bagian depan atau juga di bagian samping, terserah. Sebenarnya selain di kaca itu juga bisa ditempel di media besi rek. Jadi makanya kalau misal kita taruh di tangki sepeda motor cowok ya, kan besi ya, itu bisa menempel. Yang penting media besinya itu datar. Kalau melengkung itu nggak bisa nempel rek. Nah, ini sekarang akan aku pasang di bagian kaca depan.